Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Menurut gue, laptop terbaru dari Acer ini bukan hanya sekedar laptop gaming. Laptop dengan performa yang kenceng ini juga sangat nyaman digunakan untuk kebutuhan content creation. Seperti apa laptop ini? Mari kita bahas dan ya, let's go! Ini adalah Acer Predator Helios 300 dengan kode PH31554. Predator Helios 300 ini tuh menggunakan prosesor Intel Core seri H ya, terbaru generasi ke-11 dengan kecepatan clock 4,6 GHz yang punya tenaga luar biasa untuk menjalankan segala aktivitas berat. Selain itu sudah dilengkapi juga dengan Intel Wi-Fi 6 Gig Plus. Ini adalah standar terbaru yang menawarkan kecepatan koneksi yang sangat cepat sehingga gaming laptop menjadi jauh lebih baik. Performa kencangnya ini tuh berkat adanya GPU Nvidia terbaru GeForce RTX 3060 yang sudah memakai Core RT terbaru generasi kedua serta Tensor Core generasi ketiga yang memiliki throughput hingga 2 kali lebih baik dari generasi sebelumnya, yang menghasilkan grafis ray tracing paling realistis dan fitur AI DLSS paling mutakhir untuk meningkatkan FPS saat menampilkan grafik terbaik. Pokoknya bisa kita pastikan dari spek kuncinya laptop ini tuh beneran kenceng. Seperti biasa ya, di videonya bareng Rizwan Zone ini kita bakalan tes lebih ke content creation-nya. Kita bakalan coba editing video, 3D modeling, dan sedikit bermain game menggunakan laptop ini. Oke, baik. Sekarang mari kita bahas desainnya terlebih dahulu. Secara looks ya, laptop ini tuh memang masih kuat punya DNA desain gaming khas Predator. Tampil klasik dengan material perpaduan metal dan polikarbonat menjadikan laptop ini tuh begitu solid. Pada bagian belakang layar terdapat logo Predator yang outline-nya ini tuh bisa menyala berwarna biru. Untuk desain, balik lagi ya, sesuai dengan selera masing-masing. Jadi gimana menurut kalian nih untuk desainnya? Tulis di kolom komentar, oke? Kemudian untuk dimensinya, laptop ini tuh punya panjang 36,3 cm dengan lebar 25,5 cm dan tebalnya ini tuh 2,29 cm. Sementara untuk beratnya mencapai 2,31 kg dan untuk berat chargernya ini tuh 701 gram. Jadi kalau kita totalkan, beratnya ini tuh mencapai 3,01 kg. Selanjutnya untuk layarnya, punya ukuran 15,6 inci dengan resolusi QHD ya, 2560 x 1440 pixel dan sudah punya refresh rate 160 Hz dengan respon time-nya ini tuh 3 millisecond. Yang paling menariknya layarnya ini tuh sudah punya color gamut 100% DCI P3, yang mana layarnya ini tuh sudah sangat cocok ya untuk content creation secara sudah 100% DCI P3. Bagian kiri dan bagian kanannya ini tuh sudah cukup tipis ya, sementara untuk bagian atasnya memang lumayan cukup tebal, tapi ini wajar karena adanya webcam beresolusi HD yang berguna untuk video call ataupun bermain game. Untuk audionya, laptop ini tuh dilengkapi dengan teknologi DTS-X Ultra Audio yang bisa menghasilkan suara yang kenceng, cukup ngebass, dan detail. Untuk audionya ini bisa kita konfigurasi melalui software DTS-X Ultra. Kita bisa memilih suara sesuai aktivitas ataupun sesuai genre game yang dimainkan. Untuk kualitas suara, sudah bagus di range harganya ya, cuma memang bukan yang terbaik. Tapi buat gua ini sudah sangat cukup ya, karena kalaupun gua bermain game ataupun ngedit video di laptop ini, gua selalu menggunakan headset, karena itu jauh lebih nyaman. Oke, sekarang kita lanjut untuk port dan konektivitasnya. Di sebelah kiri ada Kensington Lock, kemudian ada Ethernet port, terus ada dua USB 3.2 generasi 1 yang bisa sampai 5 Gbps, dan ada port jack audio 3,5 mm. Terus di sebelah kanannya ada port Thunderbolt 4, bisa sampai 40 Gbps, kemudian ada juga port USB 3.2 generasi 2, bisa sampai 10 Gbps, ada port HDMI, dan mini display port 1.4. Dan sisi belakangnya ini tuh ada port DC-in untuk ngecasnya. Kemudian nih, untuk konektivitasnya, laptop ini tuh menggunakan Intel Killer E2600 Ethernet dan Wi-Fi 6 AX1650i yang sudah support dengan MIMO teknologi dan sudah support juga dengan Bluetooth 5.1. Nah, beralih ke bagian keyboardnya nih. Pada bagian atasnya ini tuh terdapat grill ya, sebagai ventilasi udara untuk pembuangan panas. Pada bagian kiri atasnya ini tuh ada satu tombol untuk mengubah ke mode turbo, yang artinya performa laptop dimaksimalkan. Biasanya gue pakai ketika untuk merender video.
Keyboardnya ini tuh punya 4 zona RGB ya yang bisa kita atur di aplikasi Predator Sense. Untuk tombol power terletak di sebelah kanan. Walaupun menyatu dengan keyboard, tapi selama gua pakai, tombolnya ini tuh nggak pernah kepencet. So far, jadi nggak ada masalah. Terus ya, ini ada beberapa tombol dengan border yang berbeda yang cukup membuat unik pada keyboardnya ini. Tombol WASD dengan desain border yang berbeda, kemudian ada juga tombol arrow ya, arah ya, yang juga berbeda nih, dan satu buah tombol untuk mengakses aplikasi Predator Sense. Mengetik lama-lama di keyboardnya ini tuh cukup nyaman ya, tombolnya ini tuh cukup empuk dan feedbacknya tuh berasa gitu. Jarak antar tombolnya ini tuh yang membuat jadi nyaman dan minim salah pencet tombol ketika mengetik lama-lama di laptop ini. Sementara untuk touchpadnya ini tuh sejajar dengan spacebar ya, posisi seperti ini enak ya, mengetik jadi tidak terganggu. Touchpadnya ini tuh licin banget enggak, kesat juga enggak ya. Buat gua ini tuh mulusnya tuh sudah cukup dan pastinya ini responsif. Terus klik kiri dan klik kanannya ini tuh cukup empuk dan ada bunyi klik-klik gitu ya, yang berguna untuk memastikan pengguna ketika kita memberikan perintah pada touchpadnya ini. Nah, terus bagaimana untuk performanya? Mari kita coba tes render video dan 3D ya. Tapi sebelum lanjut, gue bacakan dulu spesifikasi dari laptop yang gue pakai ini. Nah, laptop ini tuh menggunakan Intel Core i7 11800H dengan 8 core dan 16 thread. Kemudian dengan GPU-nya ini Nvidia GeForce RTX 3060 6GB GDDR6 ya. RAM-nya ini tuh bisa kita upgrade ya sampai 32GB, tapi ini tuh secara defaultnya 16GB dan ini tuh ada SSD 512GB. Dan menggunakan Windows 10 Home yang bisa kita upgrade ke Windows 11. Nah, melihat dari speknya nih, laptop ini tuh punya 8 core dan 16 thread yang sudah siap menjalankan aktivitas gaming, editing, sampai multitasking yang berat. Menariknya nih, untuk urusan performa, kita bisa menggunakan aplikasi Predator Sense untuk mengkonfigurasi banyak hal di laptop ini. Selain ada pengaturan untuk keyboard, pada aplikasi ini kita bisa memilih 4 mode yang tersedia. Ada mode quiet, kemudian ada default, extreme, dan turbo. Bahkan kita juga bisa mengatur fan CPU ataupun fan GPU-nya sesuai dengan kebutuhan untuk mendapatkan performa yang maksimal. Gua coba sedikit benchmark ya, dan hasilnya ini tuh bisa teman-teman lihat, mendapatkan skor yang bagus dengan FPS-nya ini tuh lebih dari 170-an. Apalagi kalau dites menggunakan modern Office nih, PC Mark ya, skor yang didapat sudah sangat bagus. Nah, sebelum kita coba render video, gue coba sedikit ya bermain game Counter-Strike. Selama bermain game ini, gue merasa nyaman banget ya, dan tidak terjadi stutter ataupun lag. Game berjalan dengan sangat lancar, dan FPS-nya ini tuh bisa tembus maksimal di angka 180-an. Kemudian gue juga coba render 3D nih menggunakan aplikasi Blender ya, dan kita bakal coba render gambar mobil ini ya, oke? Dan hasilnya nih, jika merender menggunakan mode normal, render beres dalam waktu 8 menit 39 detik. Sedangkan kalau gua render nih menggunakan mode turbo nih, hasilnya bisa selesai dalam waktu 1 menit 49 detik. Aduh, keren banget ya. Kemudian mari kita coba lagi nih render video menggunakan aplikasi DaVinci Resolve. Video yang kita edit itu berkualitas 4K di 60 frame per second. Kemudian kita berikan transisi ya di setiap part-partnya. Kemudian kita edit warna sedikit ya, color grading sedikit, dan kita berikan beberapa animasi teks, oke? Dan hasilnya nih, kita render menggunakan mode turbo ya, dengan outputnya ini tuh 1080 pixel. Nah, dengan mode turbo ini bisa selesai dalam waktu 6 menit 33 detik. Ini adalah hasil yang menurut gua sudah sangat bagus. Kemudian nih, untuk baterainya, ketika gue gunakan aktivitas untuk nonton, ngetik, browsing, dan aktivitas kasual lainnya, laptop ini tuh bisa bertahan sekitar 4-5 jaman. Sedangkan untuk ngecasnya dari kondisi low ya, sampai 100%, hanya butuh waktu sekitar 1 jam 40 menitan. Nah, performa laptop ini tuh sudah oke banget ya di kelasnya. Hal ini berkat didukung oleh sistem pendingin yang sangat bekerja dengan baik. Laptop ini tuh menggunakan sistem pendingin dengan teknologi 3D Aeroblade generasi kelima. Desain kipas generasi terbaru ini tuh terinspirasi oleh sayap burung hantu yang memaksimalkan aliran udara dan meminimalkan kebisingan. Bilah kipas setipis 0,08 mm yang baru mencakup tepi bergerigi, sayap kecil di bagian atas dan bawah, serta sirip melengkung di sepanjang bagian dalam setiap bilah. Desain ini menghasilkan peningkatan aliran udara hingga 55% dibandingkan dengan kipas plastik biasa.
Ditambah dengan lubang udara masuk dan buang yang ditempatkan secara strategis serta teknologi Acer Coolboost. Predator Helios 300 ini tuh akan tetap tenang di performa maksimal dan memberikan sesi permainan overclock yang intens secara mudah. Oke, baik, kesimpulannya. Melihat dari performa dan kualitas layar yang sangat bagus, jelas laptop ini tuh bukan sekedar laptop gaming, tapi laptop ini tuh untuk content creation, mengedit video, color grading, 3D modeling. Laptop ini tuh bisa mengerjakannya dengan sangat baik. Performa main game, kemudian editing, 3D modeling, berkat prosesornya ini tuh Intel Core Series H terbaru ya, generasi ke-11 dan GPU Nvidia GeForce RTX 3060. Serta akurasi warna yang baik pada layarnya ini tuh cocok untuk color grading. Ini berkat hadirnya layar QHD dengan color gamut 100% DCI-P3. Jelas ya, laptop ini tuh sangat cocok buat kalian pekerja profesional ataupun content creator. Terlebih lagi melihat harga yang ditawarkan ya, mulai dari 22 jutaan, laptop ini tuh paling upgradeable nih di kelasnya. Tersedia 2 buah slot SSD NVMe, kemudian 1 buah slot SATA, serta 2 slot RAM yang dapat dipasang sekaligus. Nah, makanya laptop ini tuh sangat sulit untuk tidak direkomendasikan. Oke, gitu aja ya pendapat gua soal laptop ini. Tulis di kolom komentar gimana pendapat kalian. Semoga bermanfaat videonya ini tuh. Gua pamit dan ya, bye.